Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, Tanyun mendapatkan kekuatan yang kuat yang belum pernah ada sebelumnya. Karena kelemahannya, dia secara sewenang-wenang diganggu oleh sampah di depannya. Karena kekuatannya yang rendah, dia tidak punya hak untuk berbicara. Itu karena dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bangun, pemuda berjubah emas berkata dengan dingin. Aku beri waktu sebentar, bawa orang-orang keluar dan kalian semua ikut denganku. Kalau tidak, tuan muda ini tidak keberatan menjadikan kota Dewa Hongmeng menjadi kota yang mati. Mendengarkan hal itu, Tanyun menekan kemarahan mengerikan di hatinya, berbalik dan berjalan ke gerbang kota tanpa mengungkapkan wajahnya. Segera, kesadaran ilahi menyelimuti seluruh kota luar dan mengirimkan suara pada lebih dari 20 miliar prajurit. Bajingan sialan itu akan membawa kita puluhan miliar orang kuat ke alam leluhur tertinggi. Untuk saat ini, kita tidak tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi ketika kita pergi ke alam leluhur tertinggi. Dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Tapi meski begitu, kita harus pergi. Kalau tidak, tidak ada kerabat kita yang akan selamat. Detik berikutnya, gelombang pasang suara hormat bergema dari luar kota. Akibatnya, seorang prajurit terkenal terbang keluar. Di hati mereka, hidup dan mati telah lama dikesampingkan. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan dengan tegas mematuhi perintah. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah mundur. Ketika prajurit terbang keluar dari gerbang kota terus-menerus, Tanyun memikirkan suara Yuyan. Suamiku, dia ingin membawamu pergi. Apa yang harus aku lakukan? Tanyun menghibur. Yuyan, jangan menangis. Aku akan menjaga diriku sendiri. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Ketika aku aman di masa depan, aku akan turun untuk menemukanmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Yuyan berkata, kamu harus berjanji padaku bahwa tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku berjanji padamu. Setelah transmisi suara Tanyun yang enggan, dia berbalik dan terbang keluar dari gerbang kota. Pada saat ini, puluhan miliar prajurit dewa telah berdiri dalam barisan yang rapi. Pemuda berjubah emas melambaikan tangan kanannya. Pagoda yang tidak bisa dilihat Tanyun terbang keluar dan berubah menjadi raksasa perak. Masuklah untuk tuan muda ini, kata pemuda berjubah emas. Mendengarkan perkataan itu, seorang prajurit melirik pemuda berjubah emas dengan ekspresi tidak senang. Tetapi mata prajurit itu hancur seketika. Jeritan prajurit berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya berubah menjadi awan darah, dan tulangnya hancur lebur. Pemuda berjubah emas melirik prajurit ilahi, dan berkata dengan senyum licik, sekelompok semut. Jika berani tidak menghormati tuan muda ini, kalian semua akan mati. Masuk untuk tuan muda ini. Tanyun mengirim transmisi suara kepada para prajurit. Masuklah ke pagoda. Setelah itu, Tanyun dan para dewa memasuki pagoda yang tingginya 1 juta kaki. Di dalam pagoda, Tanyun dengan ekspresi bermartabat, sangat marah sehingga paru-parunya meledak setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berjubah emas selanjutnya. Pria muda berjubah emas menghadapi bawahan di belakangnya dan berkata dengan senyum jahat, pergi ke kota dan tangkap beberapa wanita cantik untuk tuan muda ini. Bawahan patuh. Salah satu bawahan dengan hormat memimpin perintah dan terbang ke kota. Tidak lama kemudian, Tanyun yang berada di dalam pagoda mendengar rentetan tangisan dari luar. Di dalam pagoda, Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat. Matanya merah dan matanya menunjukkan kemarahan yang mengerikan. Dia melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa pemuda berjubah emas telah memperkosa 3 wanita di depan umum. Binatang, Tanyun meraung. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tanyun tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi dan menarik kesadarannya. Dalam setengah jam berikutnya, jeritan ketiga wanita itu berhenti dan mereka dipermalukan dan dihabisi oleh pemuda berjubah emas.
Tanyun merasa tidak berguna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu bahwa dia harus menahan diri dan mengembalikan penghinaan yang dia derita hari ini kepada pemuda berjubah emas 100 kali lipat di masa depan. Memikirkan hal ini, Tanyun mengirim transmisi suara kepada para prajurit. Semuanya tetap tenang, ambil langkah dan lihat situasi ke depan. Di luar aula, setelah pemuda berjubah emas merusak dan menghabisi 3 wanita, dia pergi dengan puas bersama ribuan bawahannya. 2 jam kemudian, setelah dipastikan bahwa pemuda berjubah emas telah pergi, Yuyan keluar dari Gunung Hongmeng dan kembali ke istana. Memasuki ruang diskusi, Yuyan mengeluarkan pagoda. Orang tua, istri, tunangan, Zenji, Fang Xiqing, dan yang lainnya. Mereka melangkah keluar. Yuyan, di mana Yuner? Feng Jingru bertanya dengan cemas. Mengapa mereka membawa Yuner pergi? Yuyan maju selangkah memegang tangan Feng Jingru dan menghibur. Ibu, Tanyun dan puluhan miliar prajurit ilahi harus dibawa ke alam leluhur tertinggi. Jangan khawatir, Tanyun banyak akal. Bahkan jika hidupnya dalam bahaya, dia pasti bisa selamat. Mendengarkan kata-kata Yuyan, Feng Jingru merasa sedikit nyaman. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sui Xian bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah Yuyan menghela nafas, dia menatap para wanita dan berkata, kita benar-benar terlalu lemah di depan musuh. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa berlatih keras dan menunggu suami kita kembali. Jika suami kita tidak pernah kembali, maka kita akan terbang ke alam leluhur tinggi di masa depan untuk menemukan suami kita dan Subing. Kata-kata Yuyan disetujui oleh semua wanita. Belum terlambat, mari kita semua berlatih. Xuan Yuanro berkata, tidak peduli seberapa banyak kita memikirkan cara, itu tidak akan membantu. Kita hanya bisa memperkuat diri. Kita semua berkultivasi. Setelah beberapa saat, pemuda berjubah emas memimpin bawahannya ke dalam pegunungan Hongmeng, menerobos penghalang kosmik, dan terbang ke celah penghalang gelap seperti jurang. Setengah tahun kemudian, Tanyun dan semua orang di pagoda merasakan getaran hebat di aula. Tampaknya kita telah sampai di alam leluhur tertinggi. Ketika Tanyun mengirim transmisi suara pada puluhan miliar prajurit, suara pemuda berjubah emas yang tidak perlu dipertanyakan datang dari luar. Semut dari alam semesta rendah, keluarlah. Setelah pemuda berjubah emas itu berbicara, pintu pagoda yang tingginya beberapa ratus ribu kaki langsung terbuka. Tanyun memimpin untuk melangkah keluar dari pagoda, dan segera esensi surga dan bumi yang sangat kaya, disertai dengan bau darah yang menusuk, memasuki hidungnya. Ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya, mata Tanyun menunjukkan sentuhan keterkejutan. Tanyun menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun besar, dan alun-alun itu diukir dengan formasi misterius dan tak terduga. Dengan keterampilan dalam formasinya, dia tidak tahu formasi apa itu. Ada juga noda darah kering di setiap aula formasi. Tanpa darah ratusan juta orang, itu tidak dapat diisi sama sekali. Selain itu, di tengah alun-alun raksasa, ada altar yang menjulang langsung ke langit. Selain itu, di permukaan altar ada kata altar kebahagiaan. Melihat adegan ini, wajah Tanyun sangat berubah, dan dia berpikir, mungkinkah bahwa binatang ini menangkap kita untuk pengorbanan darah? Tepat ketika Tanyun memikirkannya, sebuah suara serak tua datang dari atas altar. Tuan muda, terima kasih atas kerja kerasmu. Pemuda berjubah emas berkata dengan tatapan rindu. Imam besar, kali ini aku pergi ke alam semesta rendah dan menangkap puluhan miliar semut. Aku ingin tahu apakah bahan pengorbanan darah ini cukup untuk kelahiran kembali ayahku. Dari dialog antara imam besar dan pemuda berjubah emas, Tanyun mengetahui bahwa imam besar akan membantu ayah pemuda berjubah emas untuk dilahirkan kembali. Sudah cukup. Suara serak imam besar datang dari langit di atas altar. Bagus sekali. Pemuda berjubah emas itu berkata dengan penuh semangat. Ketika ayahku dilahirkan kembali, sekte dewa kebahagiaanku harus menguasai wilayah Dongsu, Nansu, dan wilayah Beizu. Suara imam besar bergema di langit. Ketika raja dilahirkan kembali, suatu hari cepat atau lambat, wilayah benua barat akan berada di bawah kepemimpinan sekte dewa kebahagiaan. Pemuda berjubah emas itu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan menangani hal-hal lain terlebih dahulu. Semut-semut ini akan diserahkan kepada imam besar.
Imam besar mengenakan jubah hitam legam. Meskipun dia duduk bersila, tingginya 40.000 kaki. Tidak ada keraguan bahwa jika imam besar berdiri, tingginya akan cukup untuk mencapai 100.000 kaki. Setelah imam besar menyaksikan pemuda berjubah emas pergi, dia melihat ke bawah, kecuali Tanyun, puluhan miliar prajurit ilahi yang sudah gemetar ketakutan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kemarilah, bawa mereka ke aula kebahagiaan." Mengikuti suara hormat, 3 murid terbang di depan Tanyun dan berkata tanpa ragu, "Ikuti aku dengan patuh, jika tidak kalian akan mati." Setelah berbicara, ketiga murid naik ke udara dan terbang ke arah timur altar. Ketiga orang ini hanyalah kaisar leluhur tingkat kelima. Dengan kekuatan tantangan lompatanku, seharusnya mudah untuk menghadapi mereka. Tetapi aku tidak dapat melarikan diri dari sekte dewa kebahagiaan dengan puluhan miliar prajurit. Memikirkan hal ini, Tanyun terbang ke udara dengan puluhan miliar prajurit, diikuti oleh 3 murid, dan setelah beberapa saat, mendarat di sebuah istana megah di timur altar. Istana ini adalah aula kebahagiaan. Semuanya masuk. Setelah ketiga murid itu memarahi, mereka memasuki aula. Setelah Tanyun dan yang lainnya memasuki aula, semua dewa mempercepat langkah mereka, melampaui Tanyun dan mengepung Tanyun di tengah. Jelas, meskipun mereka tahu bahwa siapapun yang berjalan di depan akan mati lebih cepat, tetapi meskipun demikian, mereka masih menahan ketakutan mereka dan melindungi Tanyun. Mata Tanyun sangat tersentuh. Setelah Tanyun dan yang lainnya masuk, mereka menemukan bahwa ruang internal telah berkembang puluhan ribu kaki, cukup untuk dengan mudah menampung ratusan miliar orang. Ketika Tanyun dan yang lainnya mengikuti ketiga murid itu ke tengah aula, seorang murid dengan ketinggian 10.000 kaki, dia berkata, "Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian semua naik. Sebelum kalian mati, ingatlah bahwa namaku Luolong." Begitu tawa itu jatuh, Luolong membuka tangan raksasanya, dan kekuatan kaisar leluhur meletus dari telapak tangannya, menyelimuti ratusan prajurit ilahi, dan menyerap ratusan prajurit ke telapak tangannya. Jeritan para dewa berakhir dengan tiba-tiba. Mereka dicengkram sampai mati oleh telapak tangan kanan Luolong. Luolong memegang ratusan mayat yang telah dihancurkan sampai ke tulang, membiarkan darah mengalir keluar dari tinjunya. Setelah darah mengalir keluar dari kepalan tangan Luolong, itu tersebar di sebuah kapal besar di bawah. Telapak tangan kanan Luolong mengendur, dan tulang ratusan prajurit berserakan di tanah. Melihat mayat-mayat di tanah, Tanyun di kerumunan memiliki mata basah, tinju terkepal, dan kemarahan tak berujung memenuhi hatinya. Ada air mata di mata para prajurit lainnya. Namun, Luolong tampaknya sangat menikmati. "Semut, kalian semua mati dengan satu cubitan." Pada saat ini, jiwa ratusan prajurit setelah kematian melayang di udara, menatap Luolong dan mengutuk. "Luolong, kamu bajingan, biarkan aku memberitahumu. Kami tidak takut mati, cepat atau lambat, kamu akan dihukum. Luolong, kamu binatang, tunggu saja suatu hari, kamu akan mati ribuan kali lebih tragis daripada kami." Di hadapan penghinaan semua orang, Luolong mengejek, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan kaisar leluhur menyapu jiwa orang-orang, dan menempatkan jiwa-jiwa itu ke dalam labu raksasa di sampingnya. Segera, Luolong meraih ratusan prajurit, menghabisi mereka hidup-hidup, dan mengumpulkan darah dan jiwa mereka dengan metode brutal yang sama. Tanyun, yang tidak mengatakan sepatah kata apapun, sudah menangis seperti para prajurit lainnya. Dia membenci kekuatannya yang rendah, dan menyaksikan tanpa daya saat prajurit setianya mati seperti ini. Kemarahan dan ketidakberdayaan memenuhi hati Tanyun, dan Tanyun memejamkan mata dan tidak tahan untuk melihat lagi. Pada saat ini, pikiran Tanyun mendengar suara prajurit. "Tuan Raja Leluhur Hongmeng, kamu harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Tuan Raja Leluhur, hanya jika kamu selamat, kamu dapat membalas dendam. Jangan salahkan dirimu, kami tidak takut mati." Mendengarkan suara para prajurit, Tanyun mengepalkan tinjunya erat-erat. Kuku jarinya menusuk telapak tangannya, dan darah terus berjatuhan di aula. "Aku harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dengan hidup aku bisa membalas dendam." Keinginan Tanyun untuk bertahan hidup sangat kuat. Dalam 1 jam berikutnya, Luolong masih menggunakan metode yang sama untuk menghabisi para prajurit.
Hanya dalam 1 jam, lebih dari 100.000 prajurit mati di tangannya. Ketika darah tumpah ke bejana di depan Luolong, Luolong memerintahkan 2 murid untuk membawa bejana keluar dan memberikannya kepada imam besar. Bintang-bintang bergerak. 3 hari telah berlalu, dan bulan yang cerah ada di langit. Jumlah prajurit yang mati di tangan Luolong telah mencapai 2 juta. Pada saat ini, Luolong memandang ketiga murid di depannya dan berkata, "Aku lelah, kamu perhatikan mereka. Aku akan beristirahat malam ini." "Baik kakak senior," mereka bertiga berkata serempak. Luolong mengangguk dan keluar dari aula kebahagiaan. Melihat kepergian Luolong, mata Tanyun menunjukkan sinar kecemerlangan dan akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Untuk mencegah Luolong pergi dan kembali, Tanyun tidak segera melakukannya. Dia menunggu 2 jam lagi dan memutuskan untuk melakukan sampai tengah malam ketika dia yakin Luolong tidak akan kembali. Kekosongan bergetar, dan dengan lambaian tangan kanan Tanyun, pintu aula ditutup dengan gemuruh. Semuanya diam ketika Tanyun mengirim transmisi suara kepada para prajurit. Tubuh Tanyun dengan liar melonjak ke ukuran raksasa. Ketiga murid itu memandang Tanyun yang setinggi mereka dan tertegun sejenak lalu tertawa. "Kamu hanya semut di ranah raja leluhur tingkat 3. Ayo cepat habisi kami."